Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami untuk melengkapi UAS kecerdasan buatan, yaitu implementasi algoritma A, yaitu algoritma ASA. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Relen Abdillah Ramadan Haryanto dengan NPM 4524210081. Saya Muhammad Hafiz Saputra dengan NPM 4524210115. Saya Syafah Kiraniak Desi dengan NPM 452421101. Saya Zoefa, saya Zoefanya Chandra Setiakbar dengan NPM 4524210106. Saya Nabila Khairunisa dengan NPM 452421011. Oke, baik. Lanjut, ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian untuk presentasi itu adalah latar belakang dan rumusan masalah, ada konsep state space, ada algoritma A, terus ada arsitektur, implementasi, hasil pengujian, dan kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan untuk latar belakang dan rumusan masalah. Oke, latar belakang untuk rumusan masalah, masalah pencarian jalur. Jadi algoritma ini mencari jalur untuk yang terpendek, yaitu dari titik start ke goal dalam sebuah labirin adalah persoalan klasik dalam kecerdasan buatan yang dapat dimodelkan sebagai masalah state space search. Jadi di sini kelompok kami membuat algoritma uh, labirin untuk mencari jalan tercepat. Terus juga rumusan masalahnya bagaimana sih merepresentasikan labirin sebagai state space, terus bagaimana juga algoritma A bekerja menemukan jalur optimal, terus mengapa A itu lebih efisien dibanding BFS pada mesh besar. Terus bagaimana juga mengimplementasikan dan memvisualisasikan solusinya secara real time. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar yaitu menjadi landasan dari proyek ini yaitu state space dan algoritma ASTAR. Konsep state space dalam kecerdasan buatan, komputer tidak bisa langsung mencari jalan keluar dari sebuah labirin. Oleh karena itu, diperlukan suatu representasi masalah yang disebut state space atau ruang keadaan. Pada proyek ini, setiap kotak pada labirin dianggap sebagai state atau keadaan. Posisi start merupakan initial state, yaitu titik awal pencarian. Sedangkan posisi goal merupakan goal state, yaitu tujuan yang ingin dicapai. Kemudian terdapat successor function, yaitu aturan yang menentukan perpindahan dari satu state ke state lain. Pada program kami, perpindahan hanya dapat dilakukan ke atas, bawah, kiri, dan kanan, selama tidak melewati tembok. Setiap perpindahan memiliki path cost sebesar 1, sehingga setiap langkah dianggap memiliki biaya yang sama. Jadi labirin tidak hanya dipandang sebagai kumpulan kotak, tetapi sebagai kumpulan state yang akan dieksplorasi hingga menemukan jalur menuju tujuan. Next. Algoritma ASTAR. Setelah merepresentasikan labirin sebagai state space, langkah berikutnya adalah menentukan algoritma pencariannya. Pada proyek ini kami menggunakan algoritma ASTAR. ASTAR bekerja dengan menghitung nilai evaluasi menggunakan rumus F node N sama dengan G node N plus H node N, di mana G node N adalah biaya nyata dari start ke node saat ini. Sedangkan H node N adalah estimasi biaya dari node saat ini menuju goal. Pada proyek ini, nilai H node N dihitung menggunakan Manhattan Distance karena pergerakan di labirin hanya diperbolehkan ke 4 arah, yaitu atas, bawah, kiri, dan kanan. Nilai F node N merupakan total biaya yang digunakan algoritma untuk menentukan node mana yang akan diproses terlebih dahulu.
Astar selalu memilih node dengan nilai F node N yang paling kecil sehingga proses pencarian menjadi lebih efisien. Kami memilih Astar dibanding Breadth First Search atau BFS karena BFS akan mengeksplorasi node ke segala arah tanpa mempertimbangkan posisi tujuan. Sebaliknya, Astar menggunakan nilai heuristik sehingga pencarian lebih terarah menuju goal, membuat jumlah node yang dieksplorasi lebih sedikit dan proses pencarian menjadi lebih cepat. Baik itu penjelasan mengenai konsep state space dan algoritma Astar. Selanjutnya penjelasan mengenai alasan pemilihan algoritma secara struktur notebook Google Colab akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Hafiz. Tadi Hafiz sudah menjelaskan konsep dasar Astar beserta cara menghitung nilainya nih. Nah, di bagian saya akan menjelaskan kenapa kelompok kami memilih Astar dibanding BFS, lalu sedikit menjelaskan struktur program yang kami buat di Google Colab. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa tidak pakai BFS saja? Padahal BFS juga bisa menemukan jalur terpendek jika bobotnya sama. Perbedaannya ada pada cara pencariannya. BFS akan mengeksplorasi semua arah secara merata tanpa mempertimbangkan posisi tujuan. Akibatnya besar ukuran mesh, semakin banyak node yang harus diperiksa. Sedangkan Astar menggunakan nilai heuristik atau HN sehingga pencariannya lebih terarah menuju goal. Karena itu, jumlah node yang dieksplorasi biasanya lebih sedikit sehingga prosesnya tuh jadi lebih efisien. Perbedaan lainnya itu juga ada pada struktur datanya. BFS menggunakan queue dengan konsep FIFO, sedangkan Astar menggunakan priority queue atau heap queue, sehingga node dengan nilai Fn paling kecil akan diproses lebih dulu. Jadi, kalau BFS cocok untuk graf yang sederhana, nah Astar lebih cocok untuk kasus seperti maze, navigasi robot, atau pathfinding pada game karena lebih cepat dan efisien. Nah, sekarang saya lanjut ke struktur program kami di Google Colab. Notebook kami terdiri dari 9 sel yang dijalankan secara berurutan. 2 sel pertama berisi instalasi library dan pendefinisian konstanta. Sel ketiga berisi kelas node yang menyimpan nilai G, H, F, serta parent untuk mengkonstruksi jalur. Sel keempat berisi fungsi generate maze untuk membuat labirin secara otomatis. Terus yang sel kelima merupakan inti program, yaitu kelas Astar yang menggunakan algoritma Astar menggunakan heap queue. Sel keenam digunakan untuk menampilkan visualisasi maze dengan matplotlib. Sedangkan 3 sel terakhir berisi antarmuka menggunakan IPy widget, termasuk tombol generate maze dan run a search. Baik, itu penjelasan dari saya mengenai alasan pemilihan algoritma Astar dan struktur notebook kami. Selanjutnya, penjelasan mengenai alur kerja algoritma Astar secara lebih detail, serta proses pembuatan maze akan dilanjutkan oleh rekan saya, Shalfa. Terima kasih Nadia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana algoritma SAR bekerja dan bagaimana maze pada program kami yang dibuat. Pertama, SAR dimasukkan ke dalam open list. Selanjutnya, algoritma akan memilih node dengan nilai Fn paling kecil, yaitu hasil penjumlahan Gn, sebagai biaya yang sudah ditempuh, dan Hn sebagai perkiraan jarak menuju goal menggunakan Manhattan distance. Jika goal sudah ditemukan, program akan menampilkan jalur terpendek. Jika belum, program akan memeriksa setiap tetangga yang valid, menghitung kembali nilai G, H, dan F, lalu mengulangi proses tersebut hingga goal ditemukan atau tidak ada lagi jalur yang bisa diproses. Selanjutnya, untuk pembuatan maze, kami menggunakan algoritma rescue backtracking.
Algoritma ini membuat secara otomatis dan acak, sehingga setiap kali tombol generate maze ditekan, bentuk maze akan selalu berbeda, tetapi tetap memiliki jalur yang bisa diselesaikan. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, implementasi program dan hasil pengujian akan dijelaskan oleh rekan saya Zulfani. Terima kasih, Salva. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana bentuk nyata dari program ini ketika dijalankan, serta hasil pengujian yang sudah kami lakukan. Program kami dijalankan sepenuhnya dari Google Colab, jadi tidak perlu instalasi apapun di komputer. Cukup dibuka lewat browser. Setelah seluruh sel dijalankan, akan muncul tampilan interaktif dengan mesh di sisi kiri dan panel kontrol di sisi kanan. Ada dua tombol utama, yaitu pertama ada Generate Maze, yaitu yang akan membuat labirin acak baru berukuran 19 kali 19. Setiap kali diklik, seperti ini. Lalu ada tombol Run A-Star Search yang akan menjalankan program algoritma A-Star pada maze yang sedang ditampilkan. Kita akan coba. Nah, di sini di panel kanan yang bisa kita lihat, pertama di sini ada informasi statistik yang langsung terupdate. Pertama ada status pencarian, jumlah nodes expand atau node yang akan dieksplorasi, lalu ada panjang jalur, hasil akhir, dan waktu pencarian dalam detik. Kami juga menyediakan legenda warna supaya mudah dibaca. Hijau berarti star, merah berarti goal, hitam untuk tembok, kuning untuk sel yang sudah dieksplorasi, orange untuk sel yang sedang dieksplorasi, dan biru untuk jalur pendek yang ditemukan. Sekarang ke bagian yang paling menarik, yaitu kita akan menunggu ini sampai nanti ada hasil dari waktunya. Oke, setelah selesai mencari jalur terpendek, nanti akan tertulis kayak not expand. Not expand itu semua jalur yang dilewati atau jalur-jalur kuning ini untuk mencari jalan keluar. Lalu yang sepanjang jalur itu merupakan hasil akhir atau jalur terpendek yang sudah ditemukan. Jadi di sini akan ada keterangan jalur seluruhnya, jalur terpendek sama waktu tempuh selama jalur terpendek itu dilakukan. Sekarang masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu hasil pengujian. Kami menguji program ini pada maze berukuran 19 kali 19, yang berarti totalnya ada 361 sel. Dengan maze yang berbeda-beda, kami mendapati bahwa algoritma A-star ini akan
hanya perlu mengeksplorasi sekitar 65 sampai 190 not saja, atau kalau dipresentasikan itu kurang dari 50%, bahkan seringkali di bawah 30% dari total sel yang ada. Padahal kalau kita pakai DFS, biasanya jumlah not yang dieksplorasi bisa jauh lebih banyak, mendekati seluruh sel maze. Untuk waktu pencariannya sendiri, karena maze kami berukuran menengah, waktu yang diperlukan sangat cepat, di bawah 1 milidetik. Ini membuktikan bahwa dengan bantuan heuristik Manhattan Distance, tadi algoritma tidak perlu meraba-raba ke seluruh arah, tapi bisa langsung condong menuju goal sehingga jauh lebih hemat secara komputasi. Jadi bisa disimpulkan, sementara semakin rumit dan besar sebuah maze, semakin terasa juga keunggulan efisiensi dari algoritma A-star dibanding pendekatan pencarian yang lebih sederhana seperti BFS. Baik, itu untuk hasil bagian implementasi dan hasil pengujian dari kelompok kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rai. Oke, tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan-rekan saya bahwa kenapa lebih memilih algoritma star dibanding BFS itu karena lebih efisien juga dan juga nodenya lebih kecil yang dipakai. Jadi kesimpulannya itu algoritma star itu lebih efektif dan juga lebih efisien, lebih terukur, terus juga lebih interaktif dan aksesibel. Itu tidak memerlukan banyak node dan reproducible, yaitu mesh juga di-generate otomatis sehingga selalu solvable dan dapat diuji berkali-kali dengan variasi berbeda. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.